Salam PKLU, salam jumpa dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Bahtera Kasih Makassar. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungi, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi marilah kita mempersiapkan Alkitab kita dari Ayub 3 ayat 1 sampai dengan 5 sesuai dengan Sabda Bina Umat pada Senin tanggal 4 September 2023. Ayub 3 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa sudah menyertai kami sepanjang malam dan kami sudah bangun dengan penuh keberkatan dari-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus menuntun kami, memberikan pemahaman, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan kepada kami, memampukan kami untuk mengikuti peribadahan pada pagi hari ini dengan pembacaan firman Tuhan, dan kelak kami akan dapat menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ayub 3 ayat 1 sampai dengan 5. Yang dalam SBU diberi judul Jangan Mempersalahkan Allah. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyenarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Amin. Dalam Sabda Bina Umat, bacaan kita Ayub 3 ayat 1 sampai 5 ini diberi judul Jangan Mempersalahkan Allah. Sahabat PKLU, ayat mas dari bacaan kita ini adalah di ayatnya yang keempat. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Kenyataan hidup yang harus dihadapi kadangkala dapat membawa manusia berada dalam situasi dan kondisi terendah atau berada di titik nadir. Dalam kondisi tersebut, tidak sedikit yang kemudian meresponnya dengan pertanyaan-pertanyaan, perenungan tentang keberadaan Tuhan, keadilan Tuhan,
dan keberpihakan Tuhan. Masalah yang muncul ialah ketika bergumul dalam situasi berat tersebut, lalu berakhir dengan sikap mempersalahkan Allah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Itulah menjadi persoalan mendasar. Faktanya, ada juga yang berakhir dengan sikap demikian. Teks yang kita baca menginformasikan 3 hal. Hal yang pertama, bahwa Ayub mengalami penderitaan yang hebat, sehingga dapat dikatakan ia berada di titik nadir. Yang kedua, dalam situasi tersebut, ia menyampaikan secara terus terang perasaannya kepada Allah. Yang ketiga, walaupun ia berada di titik terberat, tetapi ia sama sekali tidak mempersalahkan Allah, apalagi mengutukinya. Pada butir ketiga, mungkin saja secara manusiawi kita akan berpikir bahwa Ayub dapat mempersalahkan Allah dengan alasan ia telah menjalani hidup saleh dan taat, bahkan tidak melakukan yang jahat di mata Allah. Akan tetapi, yang menarik justru sebaliknya, ia mengutuki hari lahirnya dan keadaan yang menyedihkan itu sebagai ungkapan penderitaan dan keputusasaan. Kita dapat melihat bahwa Ayub melakukan itu membuktikan secara tegas pandangan iblis tentang dirinya, bahwa ia akan mengutuki Allah adalah salah. Pelajaran penting dari peristiwa hidup dan sikap Ayub adalah menyadarkan kita bahwa apapun penderitaan dialami tidak membuat kita mempersalahkan Allah. Walaupun kita masih terus bergumul untuk memahami peristiwa yang dialami, tetapi secara bijak menyikapinya. Jalan yang terbaik untuk menyikapinya ialah dengan datang mengungkapkan perasaan dan keluh kesah kepadanya dalam iman seraya mengakui kedaulatan Allah. Amin. Masa depanmu kalah dekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Sahabat PKLU, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Biarkanlah firman itu diam dalam hati kami, agar dapat kami pakai sebagai suluh langkah kami untuk melayani Dikau Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami di tengah penderitaan yang kami alami untuk tidak mempersalahkan Tuhan, dan kami tetap menyadari keadaan kami, kehadiran kami dalam dunia ini dengan maksud tertentu dari Tuhan, untuk senantiasa mewartakan kabar sukacita ini kepada segenap bangsa dan
kebenaran firman-Mu itu, agar semua orang mengetahui bahwa Dikaulah Tuhan Juru Selamat satu-satunya dalam dunia ini. Kami yakin dan percaya semua itu hanya jadi karena kasih karunia-Mu kepada kami, memampukan kami melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi sahabat PKLU kami dimanapun berada, baik mereka yang dalam kebahagiaan karena ulang tahun, kiranya Tuhan tetap memberikan berkat kasih setia kepada mereka, juga bagi mereka yang bergumul dalam duka maupun sakit penyakit, kiranya Tuhan senantiasa menghiburkan mereka, memberikan kekuatan agar mereka tetap tabah dalam menghadapi semua gumul ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi Dewan PKLU, kiranya Tuhan tetap memberkati Dewan PKLU bersama dengan keluarganya, agar mereka dalam melakukan tugas layan mereka di Dewan dapat membuat program-program yang membuat kami warga PKLU bisa saling berinteraksi di dalamnya dan saling kenal satu dengan yang lain. Biarkanlah dalam hari tua kami senantiasa melakukan yang terbaik, agar kami dapat terus berbuah walaupun kami sudah lanjut usia. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan keluarganya, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dalam karya layan mereka ya Tuhan, agar apa yang mereka lakukan tetap bekerja sama dengan Dewan Pelkat untuk membuat program yang layak bagi kami warga PKLU maupun Dewan Pelkat lainnya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air, agar hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada mereka dapat membuat negeri tercinta ini bisa kami diami dengan penuh kedamaian, ketenangan, tanpa ada penekanan-penekanan lainnya ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka dalam membuat keputusan-keputusan agar bermanfaat bagi kami sebagai umat manusia. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, masih banyak gumul doa kami pasrahkan dalam kasih-Mu Tuhan, tapi sebelum keluar dari mulut kami yang penuh bercemaran dosa, Tuhan telah mengetahuinya. Ampunkanlah salah dosa kami Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih sahabat PKLU, selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam semua gumul doa kita, dan kita dapat melakukannya dengan baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.